Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada pengajian belangjang kemarin sudah kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya belum tuntas, masih banyak ya yang perlu kita bahas, tapi sengaja kita lompat saja langsung ke Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti kita akan gabung karena lafaz Ar-Rahman dan Rahim itu di basmalahnya ada, di Fatihahnya juga ada. Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Antara lain yang belum kita bahas adalah kenapa Bism itu kan dengan nama Allah. Ismun itu kan nama. Ismullah, nama Allah. Dikasih ba, sebetulnya kan ada alifnya. Ismun alif, ya kan, sin dan mim. Kok begitu Bismillah alifnya ngilang? Itu belum kita bahas ya. Nanti kita akan kembali ke situ lagi. Kemudian kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Tuhan Rahman itu betul-betul baru. Muncul di tengah masyarakat Arab di dalam Al-Quran. Tetapi kalau Ar-Rahim itu memang sudah banyak tersebar ya, Rahim itu. Nah, ketika digabung Rahman dan Rahim, padahal dua-duanya dari kosakata yang sama, yaitu Rahmah. Ini berbeda dengan Ghafurur Rahim. Ghafur sifat sendiri, Rahim sifat sendiri. Kosakatanya Ghafurun dari Ghafara, Rahimun dari Rahimah. Kalau Rahman itu dari Rahmah, Rahim dari Rahmah. Ini dua style yang berbeda. Umpamanya dua kata sifat yang digabung, abang ireng. Abang ya merah, ireng ya hitam. Gabung abang ireng. Jadi artinya nanti sifat itu abangnya tidak, irengnya tidak. Menjadi, nah, akan berubah. Tetapi ada lagi penggabungan dua sifat menjadi satu. Seperti abang berandang, ireng guteng, putih ngicis. Nah, itu hanya sebagai penguatan saja. Jadi kita mesti berhati-hati dalam memahami penggabungan dua sifat yang dijadikan satu itu sendiri. Nanti kita bahas pada saatnya. Tolong ingatkan saya ya pada bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita masuk ke dalam, jadi Bismillah kita pending aja dulu, kita masuk aja di sini. Nanti kita akan kembali pada saat membahas Rahman dan Rahim dalam Al-Fatihah itu. Tetapi ini ada dua pendapat. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian surat Al-Fatihah atau bukan?
Ini juga menjadi masalah. Imam Syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat baca Fatihah dengan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillah saja, itu sholatnya nggak sah, berarti Fatihahnya kurang. Tapi sebaliknya Imam Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian surat Al-Fatihah. Jadi Bismillah itu dibaca apa saja. Mau minum ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca berarti kebanyakan. Jadi sholatnya nggak sah. Makanya kalau di Indonesia itu karena mazhabnya Imam Syafi'i, maka Bismillahnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di Mekah ya nggak ada. Bacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau cerita dulu. Ada teman saya, nggak usah disebutkan namanya. Kalau nyebutkan namanya arane ngerasani. Gibah nanti dosa. Mungkin dia kepengen menunjukkan kepintarannya bahwa dia sudah menguasai bab sholat, mendetail tentang Fatihah. Sholatnya sholat subuh. Ternyata dia dengan sengaja tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, rakaat pertama dan rakaat kedua. Pagi-pagi jam 8 dapat surat dari DKM, terima kasih atas partisipasi Anda memakmurkan masjid kami sebagai imam masjid. Mulai hari ini Anda tidak perlu mengimami lagi, alias dipecat. Ya, makmumnya mufaroqah semuanya. Jadi dianggapnya sholatnya tidak sah. Begini persoalannya. Kalau ada imam tidak baca basmalah, kita jangan memutuskan sholat tidak sah. Nyong dia tuh mazhabnya Imam Maliki. Berarti sholatnya sah nggak? Sah. Nah kalau makmumnya saya, kami juga sah dong. Sih? Ya kalau begitu orang haji, orang naik haji berjamaah di Ka'bah, di Masjidil Haram, berarti nggak sah dong. Karena nggak ada basmalahnya sih. Itu maksudnya. Sebaliknya yang mazhabnya Maliki, ketika imamnya Syafi'i baca basmalah, ya silakan sah. Nah di sini ini masih belum paham. Coba saya bertanya, kalau imamnya itu habis salaman sama cewek, terus nggak wudhu lagi, langsung sholat, mau nggak berjamaahnya? Ya kan? Sebabnya apa? Ya itu dia mazhabnya Maliki, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan, itu persoalannya. Oke. Jadi itu artinya nanti dari kajian Al-Fatihah ini banyak sekali hubungannya dengan sholat dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika kita masuk alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al di sini kalau kita memaknai dengan bahasa Jawa, alhamdulillah itu sebagai mubtada. Ya, apa bahasa Indonesianya mubtada itu? Subjek. Iya. Rabbil alaminnya iya sebagai predikatnya. Kata alhamdulillah ini ada the definitive ya, al. Bahasa Inggrisnya the. Alhamdu, bukan hamdun tapi alhamdu. Rajulun ar-rajulu. Nah itu dalam kajian nahwu bahwa al itu namanya lit ta'rif. Man dengan the man beda. God dengan the God
itu beda artinya. Ya, bahasa Indonesianya enggak ada ya? Ya, udahlah. Iya. Jadi al ini litarif maknanya bahasa Jawanya alhamdulillah utawi sakehe puji. Pernah dengar nggak? Utawi sakehe puji. Artinya segala macam pujian. Kok ada segala macamnya? Dari mana? Dari alnya itu namanya al lil jinsi. Ya, ada lagi al lil ta'rif ya. Makanya ja'ani rajulun ya. Datang kepada saya seorang lelaki yang unknown, yang tidak diketahui. Nah, setelah saya tahu, saya mengatakannya ja'ani ar-rajulu, lelaki yang saya kenal. Itu sangat mendetail sekali. Oke, mungkin sekarang kita sekilas saja bahwa artinya alhamdulillah itu segala macam pujian iku lillahi tertentu kagungannya Gusti Allah. Jadi segala macam pujian-pujian itu semuanya adalah milik Allah. Lamnya lam lil mulkiyah. Maksudnya apa segala pujian? Ada penghargaan, ada penghormatan, ada sanjungan, ada pujian. Apapun namanya, sanjungan, pujian, penghargaan, apalagi reward dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Nah, lalu para ulama membagi pujian itu adalah pujian hamdul qadim lil qadim. Allah menyanjung zatnya sendiri. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Saya ngalem Kang Jaul, bisa kasep, ganteng, bener, pinter, ngalem. Nah, ada lagi pujian makhluk kepada Khalik. Kita menyanjung Allah. Atau Allah menyanjung makhluknya. Seperti Kanjeng Nabi menyanjung Kanjeng Nabi Muhammad. Innahu kana abdan syakura, bahwa hambaku ini adalah orang yang bersyukur kepadaku. Atau juga seperti wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat hebat sekali. Nah, itu empat-empatnya adalah hakikatnya milik Allah. Ketika saya menyanjung Kang Jaul, saya makhluknya siapa? Kang Jaul makhluknya siapa? Jadi kalau saya ngalem Kang Jaul, ngalem siapa? Ini Jaul, makhluknya Allah, yang bikin Allah. Kalau saya ngalem Kang Jaul, berarti ngalem siapa? Ibunya Kang Jaul bikin kue buat saya. Bikin kue, terus dihadiahkan, dikirimkan ke cadang pinggan. Terus saya makan, enak banget nih. Ya Kang Jaul, Mimi kamu pinter masak ya. Wah, sampai makan sampai habis. Cerita sama ibunya, Mi kata Buya masakannya enak katanya. Seneng gak yang bikin? Seneng. Jadi saya ngalem masakannya apa ngalem yang bikinnya? Hakikatnya ngalem yang bikinnya. Jadi sekalipun kita memuji sesama kita, hakikatnya itu kita memuji Allah juga. Paham gak? Nah, ketika kita menyanjung Allah, ya apalagi itu langsung. Ya. Jadi itu semuanya adalah puji-pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau kita ingin belajar benar, udah nggak usah dibaca Al-Quran sepenuhnya. Nggak usah mondok di cadang pinggan lagi dah. Dengan satu kalimat saja, alhamdulillah, selesai. Wis bener. Artinya apa? Sejak engkau meyakini bahwa segala macam jenis sanjungan itu milik Allah,
Artinya ketika engkau disanjung, kenapa engkau ikut gembira? Saya menyanjung anaknya Kang Jaul. Iya kan? Menyanjung kan? Sanjung. Terus apa hubungannya Anda ikut senang? Artinya begini, kalau engkau sudah yakin bahwa segala macam sanjungan milik Allah, maknanya kamu tidak punya hak untuk disanjung. Ada orang menyanjung pondok cadang pinggan. Kalau yang senang saya pantas. Nah kalau kamu yang ada urusan ngapain ikut-ikutan? Ini semuanya milik Allah aja. Yang disanjung Allah. Lalu di sini yang jadi persoalan bahwa ketika ada orang yang kepengen dihormati, apalagi gila hormat, itu pengkhianatan. Bukan karyamu, tapi kamu membanggakan diri, disanjung kamu seneng. Ada TKW di Arab Saudi, rumahnya bagus sana, lalu dia disanjung-sanjung oleh tamunya. Waduh Bu, rumahnya bagus sekali. Iyalah katanya, sialah. Rumahnya siapa? Jadi ini ada sesuatu masalah dalam dirimu ketika engkau gembira disanjung. Tetapi nyatanya semua orang di alam dunia kalau disanjung senang nggak? Ini yang jadi persoalan. Ini kita ungkap kedalaman hati kita bahwa atas dasar apa Anda merasa senang disanjung karena kamu punya kehebatan. Saya jujur aja, ketika ada orang menyanjung, Buya Sakun nih orangnya pintar. Kita pakai bahasa syariat dulu dah ya, syariat dulu. Saya senang, tapi ya sedikit senangnya, gitu. Tetapi artinya umpamakan saya ikut merasa senang, disebut pintar, ya kan gitu. Tapi kalau saya disanjung karena cerdas, saya nggak pantas dong merasa gembira, merasa bangga. Kenapa? Kalau cerdas mah itu pemberian Allah semua, bukan usaha saya. Dari lahir juga otaknya dibikin gede. Tapi kalau pintar, saya ada bagian banyak baca buku. Paham nggak? Itu saja sudah beda, sekalipun kedua-duanya salah. Ya, mau pintar mau cerdas ya, semuanya milik Allah. Sekalipun ada bedanya secara rasional, pantas kalau saya ikut senang. Karena kalau pintar mah saya, karena saya banyak baca buku. Kalau cerdas, apa artinya? Yang dikasih sejak lahir begitu aja. Bukan dari ngasah, nggak pernah saya asah kok, ya gitu aja, bersaja. Jadi dan nanti tahu nggak akibatnya? Begitu Anda membebaskan diri dari tuntutan sanjungan dari siapapun, percayalah, hidup Anda akan merasa nyaman dan tidak akan pernah kecewa. Karena sebabnya kita kecewa karena awalnya kita pengen dihormati, ternyata tidak dihormati. Ya, mungkin 80% kekecewaan kita ini adalah kita merasa tidak dihormati. Masuk akal nggak? Kalau orang yang terlalu tinggi harapan penghormatannya, ketika bertamu ke rumah orang, buka pintunya kurang lebar saja tersinggung. Kayak beri niat.
Seperti nggak niat. Silakan Pak masuk, nggak usah. Mangga masuk, nggak usah, udah kayak nggak niat. Pergi lagi, marah. Iya. Kita bertamu saja karena tidak dipersilakan duduk, kita bayangkan. Dan ini biaya penghormatan. Ini sebetulnya ini yang membuat hidup kita menjadi mahal. Coba renungkan. Andai kan engkau tidak punya keinginan dihormati oleh siapapun, nggak ada urusan. Pakai sendal jepit, yang kanan hijau, yang kiri merah. Lalu diejek orang, tersinggung nggak? Enggak, nyaman kan? Dihina begini, ya kan, ya silahkan. Goblok lo, ya memang saya goblok. Apa sebabnya engkau dibilang goblok jadi marah? Karena engkau merasa pintar. Kenapa dibilang melarat marah? Karena kamu merasa kaya. Itu persoalan. Coba perhatikan baik-baik. Sebetulnya biaya hidup ini Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun di bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rizkinya. Pasti akan makan semua. Pasti akan bisa bertahan hidup semua. Karena semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dengan segala isinya itu sengaja dibuat buat kamu sebagai fasilitas di dunia ini. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Kami Allah mencipta apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya buat kamu semuanya. Allah bikin ketek buat kamu, bikin anjing buat kamu, bikin buaya buat kamu, bikin sapi, bikin kerbau, bikin semuanya buat kamu. Allah tidak bentuk kerbau kok. Semuanya, silakan. Nah, kemudian juga pemanfaatannya. Allah mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semua yang ada di langit, yang ada di bumi ditundukkan, ditaklukkan buat kamu. Artinya bisa dieksploitasi, bisa dieksplorasi, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan semaksimal mungkin. Tetapi bukan dengan menyan, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Otakmu dibuka oleh Allah. Kalau Allah ingin menutup rezekimu, caranya gampang, ditutup otakmu. Nggak paham cara duit itu di mana. Padahal uang pating seliwer di depan kita. Tapi nggak mengerti dan tidak bisa menangkapnya. Ketika Allah akan membuka rezekinya, yang dibuka otakmu. Ya, bisa paham peluang-peluang rezeki itu. Dari mulai seseorang melihat di restoran, dulu sekali. Ini sering kali kertas tuh dilipat gini, dilipat lagi, dilipat lagi, dilipat lagi. Buat apa nih? Orang yang dibuka Allah, oh congkel gigi ini kebutuhan. Jadi kaya raya kok. Percaya nggak? Jangan menghina orang jual congkel gigi ya. Kalau sehari 2 terongton kaya nggak? Se-Indonesia ini habis sehari 1 terongton. 2 terongton barangkali. Se-Indonesia nih. Dengan jumlah penduduk 280 juta. Kaya kan? Banyak sekali peluang-peluang di hadapan kita ini. Ya karena Allah sengaja menutup rezekimu. Dibikin apa? Dibikin tumpul, nggak bisa mikir. Itu yang jadi persoalan. Jadi semuanya dijamin oleh Allah cukup. Sebabnya kamu ini ya karena kamunya nggak paham. Itu satu sebabnya.
Yang kedua, kalaupun ada ada ketimpangan-ketimpangan, ada orang yang sampai kelaparan, sampai mati seperti di Afrika, seperti pada waktu krisis moneter, banyak orang yang pada busung segala macam. Bukan karena Allah tidak menyediakan makanan buat kamu sebetulnya. Karena ada sebagian orang yang rakusnya berlebih-lebihan. Maka kue nasional itu dipotong separuh buat sendirinya. Seperempatnya buat saudaranya. Yang seperempat dibagikan buat rakyatnya. Itu. Ya, makanya keadilan sosial. Jadi walhasil artinya bahwa tidak usah takut tidak makan, pasti makan. Dengan jaminan, ini kita lagi bicara biaya hidup ya. Dengan alhamdulillah biaya hidup jadi murah. Kita urai dulu ini masalahnya. Nggak usah khawatir, saya pernah mengalami dan melihat sendiri bagaimana keluarga saya, orang tua saya, kakek saya bercocok tanam jadi petani di Indramayu. Semuanya serba manual, pakai pacul, betul. Terus ada kemajuan pakai wuluku, pakai kerbau. Kemudian panennya itu pakai ani-ani, satu persatu, satu batang demi satu batang. Kemudian untuk mengapas kulitnya ditutup, belum ada heller. Waktu itu penduduk Indonesia 60 juta, banyak yang kelaparan. Karena produktivitasnya sangat rendah sekali, masih manual semuanya. Betul nggak? Sekarang setelah penduduk kita 280 juta, jauh lebih makmur dari dulu kok. Betul nggak? Ya kenapa? Allah membukakan otakmu, sok diteliti, dieksperimen, kira-kira 1 hektar itu panennya jangan 1,5 ton, tapi 6 ton. Betul nggak? Dulu itu 7 bulan padi itu. Sekarang 3 bulan 10 hari. Dan dengan pupuk-pupuk yang bagus, akhirnya juga hasilnya terus meningkat dari yang tadinya 1,5 ton sampai sekarang sudah ada yang 6 ton sampai 7 ton satu hari. Kalau penduduk dunia akan bertambah 50 miliar, sekarang baru 8 miliar ya. 50 miliar, percayalah Allah akan membuka otakmu untuk meneliti dan akhirnya bisa makan semua. Kenapa? Karena umur padinya 2 bulan panen. Tambah lagi sebulan panen. Tambah lagi seminggu panen. Seperti nanam rumput. Hari Minggu tanam, minggu depannya panen. Tanahnya habis nih buat bangunan jalan atau segala macam. Lautan bisa ditanam. Udah padat lagi, badanmu dibikin kecil oleh Tuhan, sekilan-sekilan. Paham nggak? Kalau tambah lagi, Allah akan bukakan otakmu bisa menjelajah ke planet lain. Nggak akan selesai. Percayalah. Itu yang penting. Itu semuanya artinya bahwa ketika engkau hanya sekedar ingin hidup, artinya makan yang penting asal kenyang, rumah yang penting nggak kebocoran, betul nggak? Baju yang penting menutup aurat, pengen kawin ya yang penting asal wadon. Ya, jadi begitu kita standarnya standar minimal, lebih murah lagi. Berapa sih harganya baju? Taruhlah sutra, taruhlah 2 juta, ya kan? 3 bulan sekali. Jadi setahun berapa kali? Masih bisa terjangkau.
Betul, makan sate, berapa kodi sih? Semua terjangkau. Jadi untuk sekedar hidup layak saja sudah cukup dan murah meriah. Sebabnya mahal karena engkau ingin menjadi orang terhormat. Kepengen dihargai oleh orang. Ini penyakitnya ini. Kalau sudah berlebihan keinginanmu untuk dihormati orang, kamu akan jadi gila. Namanya gila. Kalau orang sudah gila hormat, kita melayaninya susah. Apa saja disalahkan. Pembantu saja dimarahin, dicaci maki hanya karena naruh sendoknya berbunyi ting. Bisa nggak? Seorang istri bisa dimarahi oleh suaminya gila hormat hanya karena ngisi air kepenuhan. Bayangkan. Tamu saja diusir hanya ngetok pintunya kekerasan. Itu namanya gila hormat betul. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kamu ini gila hormat tuh. Iya, pokoknya jangan sampai hatimu dirubah menjadi orang yang gila hormat itu. Nah, ketika engkau sudah tidak ingin dihormati, baju jelek, dihina orang yang memang saya punyanya ini terus mana? Ya. Jadi yang menyebabkan kita jadi hidup mahal itu karena menuntut penghormatan. Padahal kalau kita pakai kain belacu saja berapa harganya? Nggak usah belacu deh, di Tegal Gubuk merek Agogo. Masih ada Agogo. Berapa sekarang? 25.000. 25.000. Pantes kan, cukup kan? Nutup aurat kan? Kenapa kamu beli baju sutra yang harganya 4 juta? Yang paling dihormati. Betul nggak? Di sini ada, ini kerjaan di pabrik keramik dahulunya, ya, sebagai teknisi mesinnya. Sudah cukup bagus keramik kan? Ya, harganya berapa sekarang? Yang termurah 50.000 per meter. Sudah layak kok. Tapi kenapa kau bikin lantaimu dengan marmer dari Itali yang harganya 10 juta per meter? Karena engkau ingin dihormati oleh orang, kesalahannya. Yang disebut hebat, disebut sukses, betul enggak? Jadi artinya biaya termahal hidupmu itu gara-gara penghormatan. Luru rabi kau disengayu, bakal beli mamok. Iya kan? Itu yang persoalan. Rumah sampai ya Allah segala macam. Mobil saja sebetulnya kalau kita pakai mobil Kijang Innova udah cukup bagus kok. Harganya paling Kijang tuh berapa ya? 500 juta. 500 juta lah. Kenapa engkau beli Lamborghini yang harganya 12 miliar? Ferrari. Karena kepengen disebut hebat, menunjukkan kehebatannya. Itu biayanya mahal. Kalau 12 miliar, pada baik kalau 12 hektar kadang tabrakan jeblok perangkat. Selesai kan? Ya itu persoalannya. Sampai tas saja Hermes 1 miliar kan gila. Tas kresek pirang-pirang. Nah ini. Nah, hari ini kita nyatakan bersama segala sanjungan dan pujian semuanya milik Allah. Kamu akan bahagia apapun adanya. Iya. Tidak dihormati orang, enggak tersinggung kan. Mau ya kita blesak sih. Bocah melarat, yang melarat sih bentur. Selesai. Kekecewaan orang tidak dihormati itu luar biasa, menusuk hati. Iya, itu persoalannya. Jadi artinya
ini satu sisi. Di sisi yang lain, di mana letaknya pengkhianatan kita kepada Tuhan ketika kita menuntut dipuji. Artinya kita berebut pujian dengan Allah. Allah bilang itu milikku, engkau juga mengatakan aku juga boleh dipuji. Aku juga berhak dipuji. Kalau saya ngaku ini HP punya saya, lalu diaku juga oleh Kang Jaol, itu punya saya, berantem nggak? Jadi kalau engkau mengakui pujian itu atas dirimu, sedangkan Allah sudah mengklaim ini semuanya milikku, dengan siapa kamu berantem? Sadar nggak? Sadar nggak? Nah itu jadi persoalannya. Jadi saya pernah berpikir ya dalam perenungan ya, biasanya merenung begini ini ketika khalwat ya. Kalau di tengah-tengah orang mah saya berbicara dengan orang lain, ngobrol. Ketika saya sendirian di hutan, baru saya berdialog dengan diri saya. Itu makanya perlu sering-sering menyendiri supaya sering berdialog dengan dirimu sendiri. Kalau berdialog dengan orang lain itu nggak bisa jujur ya. Baru jujur ketika engkau berdialog dengan dirimu sendiri. Apa yang disembunyikan? Yang udah tahu semua aja. Ini persoalannya. Jadi artinya bahwa ketika ada orang menyanjung saya, kenapa saya harus senang? Nyong saya bikinannya Allah. Ketika ada orang mencaci saya, kenapa saya harus marah? Nyong saya bikinannya Allah. Jadi apa sikap saya? Kalau ada orang menyanjung saya laporkan kepada bos saya, kepada majikan saya, ya Allah, hambamu sedang menyanjungmu. Ketika ada orang menyanjung saya laporkan kepada majikan saya, ya Allah, hambamu menyanjungmu, terimalah sanjungannya. Tetapi kalau ada orang menghina saya, tidak saya laporkan. Tapi saya mintakan, ya Allah, ampunilah hambamu yang telah mengejek engkau. Adem nggak? Iya, kalau sudah adem kan makannya lahap, tidurnya lelap, rezekinya juga banyak. Kalau engkau di dunia tidak punya musuh, banyak temennya, rezekinya banyak enggak? Nah itulah yang jadi persoalan. Kalau kita berbicara agama adalah masalah hati dan cinta, pasti dijamin tidak akan bertengkar. Sebabnya bertengkar karena agama syariat. Torekat juga masih ejek mengejek. Agama akidah juga saling bunuh-membunuh. Tapi kalau inti agamanya adalah cinta, kita semuanya sesaudara, kita semuanya bersahabat kok. Nah, itu persoalannya. Jadi semuanya itu adalah milik Allah. Alhamdulillah. Saya kira itu saja mukadimahnya. Ya kita kembangkan dengan dialog. Maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi nasihat yang telah disampaikan oleh Buya Syakur terkait makna alhamdulillah yang begitu dalam ternyata maknanya. Ini baru kita tahu maknanya sungguh dalam sekali. Kalau kita bisa mengamalkan makna alhamdulillah, insya Allah hidup kita akan terasa nyaman dan nikmat. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sesi dialog. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana. Dipersilahkan. Untuk operator mic-nya. Mohon izin bertanya, Buya. Ya. Mungkin
rekan-rekan sudah paham mungkin, tapi saya masih mengganjal ini Buya. Maka silakan Tentang pujian. sampai yakin betul ya. Jujur dalam keseharian, baik di rumah atau dalam pergaulan, apalagi dalam bekerja, kita butuh namanya pujian, karena kadang kita semangat kalau dipuji itu. Iya, iya. Nah sekarang hari ini saya baru menyadari, Pak. Memang dari dulu arti alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Iya. Nah hari ini dibuka bahwa baik itu penghargaan, reward, hadiah, itu semuanya milik Allah. Iya. Jadi jangan-jangan nanti, wah saya ini jadi malesan ini bekerjanya nih Buya nih. Karena wah saya nggak perlu dipuji nih. Jadi istilahnya kita butuh di alam dipuji. Bagaimana kaitannya dengan dunia kerja Buya? Apakah saya masih perlu mendapatkan pujian sementara semua pujian itu milik Allah? Itu aja intinya Buya. Terima kasih. Oke. Ini perlu saya jelaskan. Saya mengatakan kamu jangan terlalu banyak berharap disanjung orang. Jangan kepengen di alam-alam. Jangan kepengen dihormati. Saya tidak melarang Anda menyanjung orang. Paham nggak? Malah justru saya ini kalau ada orang berbuat baik, saya paling dulu yang menyampaikan penghargaan. Tapi kalau ada orang berbuat yang tidak baik, saya memilih pura-pura tidak tahu. Paham nggak? Saya sebagai pimpinan perusahaan, ya sudah barang tentu bukan hanya sekedar sanjungan, penghargaan, tapi juga ada reward, ada bonus, ya kan? THR-nya saya kasih bedakan, kenaikan pangkatnya saya percepat promosikan, itu kewajiban saya. Ya harus begitu masa tidak? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau kita tidak bisa menghormati orang, berarti tidak menghormati Tuhan dong. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang tua, ya berarti bagaimana bisa bersyukur sama Allah? Anishkurli wal walidaika ilayal masir. Tetapi artinya ketika kita ditolong orang, dibantu orang, itu hakikatnya dari Allah. Tapi dia kan sebagai wasito, sebagai perantara, sebagai mediator, harus kita hargai dong. Sekalipun pembantumu yang dibayar tiap bulan 3 juta, ketika dia naruh gelas di depan kita, bilang terima kasih dong. Ada nggak di sini majikan berterima kasih kepada babunya? Ini kan persoalan. Dengan sanjungan itu diharapkan akan meningkatkan etos kerja. Ya, dengan reward itu bisa meningkatkan produktivitas mereka. Semakin bersemangat karena dihargai. Kenapa tukang-tukang saya yang saya bayar lebih kecil daripada kerja di luar? Di luar 100 sehari. Kita 80 waktu dulu tuh. Banyak yang bujuk, yuk kerja sama saya aja. Enggak mau. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman kerja sama saya. Jadi nanti kesejahteraan itu bukan hanya gajinya gede, tapi penghargaan, penghormatan, kasih sayang, dihargai. Apa artinya gaji 100.000 sehari tapi dicaci maki? Tapi saya hormati. Anaknya sunatan saya datang ngamplopin. Ya kan yang sakit ya saya. Itu kan sudah, itu kalau urusan itu di setiap pabrik perusahaan besar itu ada bagian apa namanya? Ada psikolognya dan segala macamnya. Itu sudah ilmiah itu ceritanya dan itu tidak menyalahi. Ya. Seorang tetapi
kita bereksperimen nih. Anda punya 2 anak. Yang satu sanjung lah, bocah bagus, sudah gemblong, bocah molek, bocah pintar, dia sanjung. Yang satu dipres nih, ya kan, tak bok lesal gitu. Yang bakal jadi yang mana kira-kira? Beda, iya, secara proporsional aja lah, ya kan gitu. Kalau anak itu apa namanya ranking 1, kita sanjung. Dengan sengaja saya bercerita kepada tamu-tamu saya, nih Mbak, anak saya ranking 1. Itu akan mendorong dia lebih bersemangat bekerja lagi. Memang pada usia kita anak kecil, itulah secara naluri ya, insting bawaan, memang akan lebih bersemangat ketika mendapat sanjungan. Iya dong. Kita sendiri juga sama. Penyakit ria itu kok sebetulnya bersembunyi di bawah ingin disanjung. Sodako itu hari Jumat ngasih bantuan masjid 50 juta. Kenapa nggak ngasih ke panitianya aja, mentanya di masjid sebelum khutbah Jumat? Supaya banyak yang tepuk tangan, betul nggak? Ternyata tepuk tangan pramuka. Prok, kurang ajar gitu. Ini terakhir kali aku nyumbang, kecewa kan seperti itu. Itu ada dalam diri kita. Ya cobalah lawan lah itu. Coba dilawan, jangan kau turut semacam itu. Ya, saya jujur, keinginan semacam itu masih muncul, tapi saya lawan. Itu aja persoalannya. Jadi bukan berarti kita sudah bersahabat, tidak bersahabat ya. Kita terus berjuang sehari-hari. Ketika ada kesadaran kepada disanjung, kalau engkau menyanjungku ganteng segala macam, saya ini apanya bisanya? Saya ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata. Nah, saya yang meyakini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Lalu ada orang menyanjung saya, atas dasar apa saya bergembira? Semuanya pemberian Allah. Tangan dapat bikinnya Allah, kaki bikinnya Allah, otak bikinnya Allah, rezeki pemberian Allah. Betul nggak? Semuanya dari Allah. Lalu atas dasar apa saya harus bergembira? Tapi juga saya sadar masih sering muncul rasa senang sanjung tuh. Iya, tapi kan ditekan, ngapain lu senang-senang? Lu siapa sebetulnya? Nah, kesadaran yang semacam itu jangan sampai lengah ya, terus kita rawat. Percayalah, nanti Anda akan merasakan satu kenyamanan hidup. Ya, nggak lagi marah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah nggak ada takutnya, udah nggak ada kecewanya. Enak nggak? Orang kalau kecewa, sakit hati, itu siksa batin lah. Makan nggak enak, tidur susah, percaya nggak? Badan morek kabeh. Iya, kuping pating grebeg, kepala nyut-nyutan, iya, jantung berdebar-debar. Dan itu menjadi mudah kemasukan virus corona dan bisa kena. Orang yang hatinya damai itu punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Percaya nggak? Kamu lagi sedih, pulang kena hujan, kena pilek. Kamu sedang senang kena hujan, pilek enggak? Enggak. Nah itu persoalannya. Ya, jadi jangan kau siksa dirimu sendiri. Terus hakikatnya kita kupas sekarang. Disanjung seneng ya? Ning leban di seneng ya? Anda seneng disanjung? Coba uraikan kepada saya secara substansial di mana letak kegembiraanmu ketika disanjung. Apa hidungnya pating kerengob? Nggak jelas. Itu hanya fata morgana sebetulnya. Hakikatnya nggak ada.
Orang kalau sudah gila hormat disanjung keluar semua duitnya tuh. Makanya kalau ada orang gila hormat, hormatilah dia setinggi-tingginya biar keluar duitnya. Ilmu tinggi nih. Tapi jangan berlebihan, keterlaluan sehingga dia sadar. Iya dong. Sanjunglah, yang penting asal ada dasarnya. Sekecil apapun sanjunglah. Jangan ngarang, nanti dia sadar. Pak Haji sedesa ini nggak ada yang hebatnya kayak Pak Haji. Waduh, semua orang ditolong semuanya. Sehingga kalau saya tidak nolong Pak Haji, kalau saya tidak minta tolong Pak Haji, mau minta tolong pada siapa lagi? Waduh, munculakan gitu. Pira. Iya kan gitu. Ya Allah. Nyumbang Pak Haji 500.000. Ya Allah, Pak Haji, Masya Allah. Saya doakan banyak rezekinya Pak Haji. 500.000 kan 1 kintal. 1 kintal kan menjemur punggung di matahari berhari-hari. Sanjunglah, ada, jangan ngarang ya. Nanti dia ketahuan, ngolos ya. Itu. Jadi artinya tidak ada masalah. Kita menyanjung, tapi juga ada ketulusan dalam diri kita sebagai apresiasi. Sebab bagaimanapun juga standar umum saja, hampir semua orang kecuali beberapa orang ya, hampir semua orang itu merasa senang disanjung. Betul nggak? Kalau Anda sekedar senangnya biasa, Anda menjadi normal. Tapi kalau berlebih-lebihan, sudah namanya gila hormat. Begitu kira-kira. Oke. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang perlu dipertanyakan? Silakan Pak Sofyan Hadi. Identik sekali ucapan kalimat alhamdulillah itu dengan kalau kita dapat rezeki. Ternyata setelah mendengarkan Buya, kok beda ya antara terima kasih dengan memuji. Padahal itu identik sekali dengan kita dikasih rezeki pasti bilang alhamdulillah. Mohon pencerahannya Buya. Alhamdulillah itu adalah ucapan formalitas sosial dalam masyarakat Islam. Seperti assalamualaikum, itu adalah sapaan sehari-hari yang intinya semoga Anda dalam keadaan selamat. Assalamu utawi keselamatan, iku alaikum moga tetap ingatase panjenengan. Jadi assalamualaikum itu adalah ucapan sehari-hari ketika bertemu, ketika berpisah, yang isinya doa semoga Anda dalam keadaan selamat, menggantikan ucapan-ucapan pada zaman jahiliyah. Kalau pagi bilangnya im sobahan, selamat pagi. Yang selamat paginya kiranya beli. Selamat siang, yang selamat siangnya, kamunya mah enggak. Kalau assalamualaikum, semoga engkau dalam keadaan selamat, menggantikan. Nah, kemudian ketika menyatakan kegembiraan mendapatkan rezeki, kita mengatakannya alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir doa mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini atau wasyukrulillah ya, itu kita ucapkan, kita bahasa Indonesianya namanya terima kasih, bahasa Inggrisnya thanks a lot atau thank you very much, dalam bahasa Perancisnya merci beaucoup dan sebagainya. Itu ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kepada Tuhan itu mengatakan alhamdulillah, segala puji aku selalu memujimu. Itu saja persoalannya. Nah, sebetulnya kalau kita ini senang memuji Allah karena dapat rezeki, semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Dan etika
atau budi pekerti kita tanamkan sejak kecil. Sebetulnya kita punya nilai-nilai moral tentang etika dan sebagainya yang sengaja kita wariskan kepada anak-anak kita, kiai kepada santrinya, guru kepada muridnya, sehari-hari sebetulnya. Ketika ada tamu terus ngasih uang kepada anak saya, dia ambil, disemprot uangnya, terus dia lari. Saya panggil, sini dulu, ada sini dulu. Apa itu? Uang. Dari mana? Dari tamu. Begitu caranya. Bilang apa? Ya, makasih. Nah, gitu anak abah itu. Sehari-hari saya menanamkan anak saya untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Nah, kamunya sendiri setiap hari dapat nikmat Allah, nggak ada alhamdulillahnya, gimana sih? Malah kau klaim ini dapat jerih payahku. Kan gila semua itu. Aku punya sawah 40 hektar, ini adalah hasil banting tulang peras keringat. 20 tahun mangan karo ndas petek bagi kita kan. Sama sekali tidak ada bilang, ya Allah terima kasih. Kenapa? Ya, sebabnya engkau tidak bersyukur pada Allah karena kamu tidak merasa diberi. Sebabnya tidak merasa diberi karena engkau merasa berusaha. Itu penyakitnya. Banting tulang peres keringat. Apa hubungannya rezekimu dengan keringatmu? Ada nggak hubungan kausalitas, sabab musabab? Kalau memang iya, kenapa tukang sekop pasir di atas maya yang tiap hari berkeringat nggak ada yang kaya? Kenapa? Sing limbang-limbung bae sugih, ana boleh. Iya. Bapaknya mati dapat warisan 80 hektar. Padahal dia tiap hari main-main aja ngadu jago. Ada enggak? Ya salahnya. Jadi nggak ada hubungannya. Sebetulnya mah itu adalah pemalsuan dari setan lah, katakan saja. Tapi kesian juga lah, usaha setan lah, malas babak belur setan. Tiap hari disalah-salahkan manusia. Ya, nafsu kita sendiri mengingkari pemberian Tuhan. Jadi alhamdulillah itu hakikatnya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmatnya. Nah, kalau diberi nikmat itu lalu kita mengucapkan terima kasih, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika diberi musibah, bisa sabar enggak? Iya, ya sabar ya lebar. Jadi sudah salah paham. Begini, nikmat Allah yang berlimpah ruah, yang tak terhitung. Hanya karena mobilmu hilang, 3 bulan kau marah-marah habis-habis. Nikmat yang sekian banyak kau lupakan semuanya. Betul nggak? Hampir semua orang begitu semua. Saya kasih Anda uang 1 miliar. Oke? Terus 100.000 diambil. Kamu kecewa. Sampai kamu lupa dapat uang 1 miliar. Hanya gara-gara 100.000 hilang. Masuk akal nggak? Mau nggak saya kasih kamu 1 triliun? 1 triliun. Saya minta 500 miliar. Saya minta 500 miliar. Jadi kamu dapat berapa itu? Dapat 100 miliar ya? Iya kan? Saya kasih 1 triliun. Soalnya kan 1.000 miliar. Saya minta 900. Berarti kamu ada berapa sisanya? Gelem beli? Bener. Ini kan lucu.
dikasih rezeki sekian puluh juta setelah panen, lalu diminta 10% buat zakat, keluar nggak? Itu kan persoalannya. Jadi dikasih 1 miliar, saya minta 900 juta ya, 900 juta, jadi masih dapat 100 juta. Mau nggak? Nggak mau kamunya, pengen KB. Kan irasional. Ini kan jadi persoalannya. Jadi gini aja lah, saya ngasih tahu, kalau ada sesuatu hilang, nggak usah bersabarlah. Katakan, ya Allah, aku ikhlas ridho. Aku tidak minta uang yang hilang itu ditemukan kembali atau balik lagi, nggak usah. Saya minta gantinya aja deh, yang lebih bagus. Gitu aja kok. Supaya amalmu diterima dengan baik. Setiap berbuat baik, cobalah hilangkan keinginan dilihat orang. Apalagi kebaikanmu engkau ceritakan kepada orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika ada orang berbuat baik, silakan sanjunglah, apresiasi, berikan penghargaan. Tapi ketika engkau berbuat kebaikan, jangan kau ceritakan kepada siapapun, karena itu sangat menyebalkan. Kita jadi nggak senang orang yang menceritakan kehebatan dirinya. Memang enak. Beli kieng roh akan nega. Menurut saya enggak. Ya ini psikologi ya, psikologi sanjungan ya. Kita mesti paham. Nah, penyakit yang paling inti di dalam mengharapkan pujian orang lain itu dalam aplikasi penyakit ria. Kepengen diketahui orang lain. Sodako nunggu kalau banyak orang. Ya kan? Bawa wartawannya 4. Ntar itu diekspos di surat kabar. Dia tampilkan kebaikan-kebaikannya. Ya, ini fenomena sehari-hari. Ya, kalau isunya itu dia lagi meraup suara untuk pemilihan supaya dia terpilih, ya memang begitu caranya. Ya rugi deh kalau diem-diem mah. Ya dong. Niatnya gak tukukin makin dia. Tuku apa? Tuku suara. Ya iya, sengaja dikumpulin. Majelis istighosah, majelis zikir, Fajrul Islam dikumpulin. Ya kan wartawan nih. Lagi ini saya bangunkan ini ya, nanti dibangunkan. Foto segala macam. Itu kampanye, ya memang begitu. Ya kan? Tidak terpikir ingin mendapatkan imbalan di akhirat. Tidak ada pengen ridho Allah. Dia pengen dapat jabatan, kan begitu. Ya sudah, nol itu selesai. Jangan berharap. Dan itu bukan kebaikan. Kalau kamu ngasih cewek cantik uang 5 juta, sedekah bukan? Apa Rane? Sawer. Nah, ketika engkau terus ikhlas ya untuk berbuat baik, menolong orang lain dan betul-betul lillahi ta'ala, coba yang murni. Jangan ada keinginan kepengen dilihat orang. Nunggu ngasihnya kalau sudah tamu banyak. Niki kecil. Nah, 5 juta. Wah, semoga orang pada kagum semuanya. Kitanya merasa senang dikagumi orang tuh. Bukan main. Lagi resesi ekonomi seperti ini. Susah makan. Kok dia ngelontorkan uang 5 juta nyumbang orang. Luar biasa. Seneng kan? Berdesir darahnya tuh. Iya. Substansinya nggak ada. Hilangkan itu semuanya, karena di situ ada high treason, pengkhianatan besar kepada Tuhanmu. Di mana letak pengkhianatannya? Satu, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Engkau hanya dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan untuk menyampaikan kebahagiaan itu kepada orang lain.
kamu mengklaim itu sebagai kebaikanmu. Jahat nggak? Kalau saya nyuruh Kang Jaul, ini tolong kasihkan sama teman kamu tuh, Dokter Ali, ya kan, 1 juta. Dia bilang, ini kamu saya kasih 1 juta. Dia sembunyikan nama saya, berkhianat tuh nggak? Oke? Saya urai nih, satu penyakit ini, biar paham. Oke. Kemudian lagi, bahwa Allah kan mengatakan, apapun semua yang kau lakukan, kami memantau, kami mengetahui gerak-gerik hatimu, kami tahu semuanya. Kebaikanmu sebesar atom pun kami catat semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kami tahu semua. Kami yang menyaksikan, kata Allah. Nah, ketika engkau berbuat baik, minta disaksikan oleh orang lain, tidak merasa cukup Allah sebagai saksi, Anda siapa? Kau sepelekan Tuhanmu, kesaksiannya tidak ada artinya, perlu kesaksian manusia. Hianat itu enggak? Nah, ini kalau kita kupas Rian ini nggak habis-habis. Iya, jadi selama ini kita perlu ada pendalaman, kita berpikir analisis ke dalam semuanya. Jangan terlalu sering mudah melebar, nanti kita nggak pinter-pinter nanti. Iya. Akhirnya tiap hari ngajinya ngaji ganjaran melulu. Ceritanya sorga, neraka, bidadari, lah otak sorga. Nggak paham-paham. Sampai akhirnya memastikan dirinya pasti masuk yang tidak sama dengan gue, neraka semuanya. Bisa terjadi. Itulah makanya perlu perenungan-perenungan. Makanya majelis zikir Fajrul Islam ini juga perlu. Toh seminggu sekali, apa sih ruginya? Dan juga kedamaian itu, kebahagiaan itu, engkau sendiri yang merasakannya kok. Iya, nyaman, banyak teman, sering ketemu. Kebahagiaan ketemu teman itu luar biasa loh. Tolong perhatikan bahwa teman adalah kekayaan di dunia yang sangat besar artinya. Kita hidup ini harus banyak teman. Jangan banyak musuh, tapi musuh tetap aja ada. Iya, ya tapi kalau 100 teman musuhnya 2 ya sudah hebat lah. Ya kan, jangan sampai temannya 2 musuhnya 100. Ya, kenapa? Karena teman itu juga sumber rezeki kita. Sehari-hari kita rezeki itu dari kantong-kantong teman kok. Bukan turun dari langit. Duitnya pluk itu kan begitu. Betul nggak? Yang siram pengen nyalanku jalan ke bature, si nyoblos apa? Buka warungan nggak punya teman, yang beli siapa? Itulah. Nah, ini salah satu ketika Anda sudah tidak gila hormat, Anda akan disenangi orang. Percaya nggak? Semakin Anda merendahkan diri, tidak pernah menceritakan kehebatan-kehebatanmu, engkau akan dirindukan orang. Temanmu banyak, ibu banyak, makannya lahap, tidurnya lahap, rezekinya banyak. Apalagi dengan demikian Anda sudah bisa membangun sorga di dalam hatimu sendiri. Makasih.